Thank
المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد Hadratul Mukarramin dan jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu yang kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam istiqomah tercurah bahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan dia nanti mendapatkan syurga dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita baru sampai kepada hari Jumat saat ini, di mana pada malam Jumat ini kita akan membahas kitab yang beda dengan yang kemarin, karena satu minggu kita Sampina, satu minggu kita Masyarakat, satu minggu lagi Sampina kembali, dan minggu yang keempatnya kita Masyarakat. Dalam kitab Masyarakat ini adalah kumpulan dari beberapa nasihat yang termaktub, yaitu hadis, juga perkataan para sahabat, juga para ulama. Maka kita mulai dengan bab yang kedua, tapi di sini makalah yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darid dunya wal akhirah wa manfa'atu bi ulumihi khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babus sana'i, bab yang kedua. Wa fi salasuna, dan di dalamnya bab ini ada 30 mau'izatan nasihat. Arba'atun akhbar, 4 yang akhbar, hadis akhbar, wal baqi athar, dan yang sisanya adalah hadis athar. Wa na'li, dan maksudnya bil akhbar, yaitu dengan hadis akhbar, aqwalun, ucapan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bala atharu aqwalu sahabati wa tabi'in, dan yang hadis asar adalah ucapan daripada perkataan daripada sahabat dan para tabi'in. Faminhu, dan diantaranya aifal maqalatul awal, pada nasihat pertama, minal manbahati, dari anjuran sana'iyah, pujian, maruya, yang diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Bil maqalatil awal bil jahi aw bil mali aw bil badani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada makalah ini sesungguhnya bahwasanya khoslatani, ada 2 golongan, la syai'an afdalu, yang tidak ada sesuatu yang lebih afdal, minhuma, pada kedua golongan tersebut, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin. Maka semua kitab fikih, kitab apapun pasti diawali dengan perkara yang namanya iman. Sebelum melanjutkan kepada nasihat berikutnya, mungkin yang alangkah lebih pentingnya adalah iman yang kita jaga. Al-imanu aqdul bil qalbi wa iqrarul bil lisan wa amalul arkan. Iman kita yakinkan dengan hati, ucapkan di lisan, lalu kita lakukan dengan perbuatan, yaitu dengan ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua, yang terbaik dan yang paling afdal manusia, 2 golongan ini ketika mungkin ini terjadi pada zaman Rasulullah, dan kita ambil iktibar pembelajaran untuk umat yang hidup pada zaman sekarang.
Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimina, yaitu bermanfaat bagi orang-orang muslim yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum lin nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Bermanfaat dengan apanya? Bil maqal, dengan ucapan, bil jahi ataupun dengan jabatan, bil mali ataupun dengan harta, bil badani ataupun dengan badan. Nah, ini kalau dilihat-lihat lebih condong kepada perbuatan kita hakul adami sesama manusia. Karena seyogyanya kita membantu orang tidaklah dengan harta, membantu sesama manusia tidaklah dengan uang. Ternyata jika kita memiliki ilmu, biarpun sedikit, kita bantu ke orang, maka itu sudah termasuk kita bersedekah ke orang itu, dan juga kita mensiarkan agama Allah dengan ucapan atau dengan ilmu. Au bil jahi, atau dengan jabatan. Seumpamanya seseorang di antara kita ataupun di mana kita punya teman, punya sahabat yang memiliki jabatan, baik itu dia di kalangan lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan masyarakat yang luas, di kota, di kelurahan ataupun di kampung, ya, kita memiliki jabatan. Maka jabatan tersebut apabila kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, sesuai dengan prosedur, maka itu juga kita termasuk orang yang bermanfaat buat orang yang lainnya. Begitu pula termasuk dalam ganjaran ibadah. Lalu setelah dengan jabatan apa? Bil mali, baru dengan harta. Kalau kita punya harta, lihat tetangga agak kesusahan, lihat orang di jalanan mungkin tergolong orang gimana ya, mabuk, maka dengan harta yang kita punya, kita sedekahkan, kita niatkan, kita sedekah ke dia buat membutuhkan, biarpun enggak bisa terpenuhi semuanya, minimal kita bisa membantu daripada kekurangan dia. Maka dengan harta. Kalau nggak punya, maka dengan tadi, dengan ucapan yang kita punya, nasihat ataupun dengan jabatan yang kita miliki. Harta, dan yang keempat adalah dengan badan. Maksudnya bagaimana dengan badan? Dengan badan ini kita dengan tenaga yang kita miliki, dengan fisik yang kita miliki, kita bantu semampu mungkin. Entah kita dengan doa, maka kita sama manusia pun sama, kita harus dia mendoakan kita mendoakan dia, juga termasuk dalam hal bermanfaat daripada manusia yang lainnya. Maka menyambung dengan satu hadis Rasulullah SAW dalam kajian ini, kalau Rasulullah SAW, man asbaha la yanwi. Nah, ini termasuk mungkin orang golongan yang pertama nih. Yang golongan yang pertama, di mana golongan ini orang yang beriman dan juga orang yang bermanfaat bagi orang muslim lainnya. Man asbaha, barang siapa pada suatu pagi hari, la yanwi, tidak berniat, al-zulma, berbuat zolim, ala ahadin, atas seseorang, gufirolahu mahana, yaitu diampuni dosanya, perbuatannya. Bangun tidur, ujuk-ujuk kagak ada niat buat kesel sama orang, nggak ada niat buat benci sama orang, itu juga sudah masuk mendapatkan ganjaran diampuni dosanya yang telah diperbuat. Masya Allah. Belum ibadah, belum melaksanakan yang istilahnya buka sholat, tapi niat dulu gitu ya. Beda dengan konsekuensinya sholat. Kalau sholat wajib patuh gitu. Tapi ini dengan kita nggak punya niat dengki sama orang, nggak punya niat jolim sama orang, di dalam hadis ini juga di dalam makalah ini, yaitu ghufirallahu, diampuni baginya ke orang yang tadi tidak berniat melakukan jolim, mahana, apa-apa sesuatu yang telah diperbuat. Masya Allah dia. Kayak jadi manusia mah kita artinya udah diurus aja lah.
jangan ada rasa dengki, mungkin jangan ada rasa iri. Kadang-kadang kita kalau hidup terapkan nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa iri, tenang aja hidup, insya Allah. Maka orang mah yang capek mah bukannya orang yang diomongin, bukannya orang yang didengkiin, tapi orang yang capek mah orang yang suka ngomongin orang, orang yang suka ngedengkiin orang. Hanya dari sekarang, apalagi masih kecil, masih muda, saya juga masih muda, makanya biasakan hidup kita lurus hatinya, bukan lurus orangnya jual. Apalagi ini namanya sababul mustaqim, maka udah lurus, maka kudu lurus hatinya. Jangan ada iri, dengki, hasut, punya apalagi dah begitu dah sejenisnya. Maka pagi-pagi ujuk-ujuk bangun tidur tanpa kita punya niat buat berbuat kejoliman orang gitu, nggak ngomongin orang dah, nggak benci, diampuni dosa kita. Kan manusia mah, siapa sih manusia yang nggak punya dosa? Al-insan mahalul khata wa nisyan, pasti dosa. Orang meninggal ketika doa habis disebut namanya pasti pertama disebut Allah mungkirlahu kalau hati bang, kayak barusan kita tahlil Allah mungkirlahu warhamu wa'afiwan, pasti dosa. Sebelum doa-doa yang lain pasti dosa dulu. Apalagi kita doa apa? Doa habis sholat, Allah maghfir lana junubana wali walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Dosa, ampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita. Nah, dengan kita sekalian bahas aja, sekalian doa khusus orang tua, diampuni dosa kita dosa orang tua. Itu sebaiknya abdolnya doa tersebut diletakkan di awal. Jangan sampai lupa. Kenapa? Suatu ketika ada anak muda bertanya kepada Imam Utsman bin Affan radhiyallahu. Dia nanya kenapa hidupnya susah mulu, padahal dia sering doa. Usaha usaha sudah maksimal lah. Ternyata pas banyak pertanyaan dikasih, salah satunya apakah kamu sering melawan orang tua, mungkin apakah kamu malas-malasan, apakah kamu tidak sholat, sampai ada hal yang kita nggak ketahui, apakah kamu sering buang air liur di WC. Tuh kata Sayyidina Utsman, ini hadis ini bahwanya jangan buang air liur di kloset. Maka dulu sering pernah dilontarkan ketika ada anak muda yang bertanya kenapa susah mulu jadi dia, sampai pertanyaan itu keluar gitu. Kata anak muda itu saya nggak pernah buang air liur di kloset gitu ya. Ternyata pas pertanyaan terakhir, apakah kamu sering doain orang tua? Enggak. Ternyata doa orang tua, Rabbik birli, Allahumma birli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shighara, itulah yang akan membuka kunci daripada doa-doa kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada ini, setiap bangun tidur kita nggak punya dosa, kita nggak punya pikiran benci atau jualin kepada orang, maka diampunilah dosa kita yang telah kita perbuat. Lalu selanjutnya, waman asbaha, barang siapa yang bangun pagi, yanwi, ini berniat nusrotal madlumi, menolong orang-orang yang terjolimi. Nah, ini orang udah terjolimi dengan apa? Mungkin dia kesusahan, artinya ini bahasa terjolimi itu dijolimin orang lah, atau disakitin orang, kita tolongin. Nah, lalu yang kedua, wa qadha, dan melaksanakan hajatan, kebutuhan dia. Seandainya dia terjolimi itu artinya kesusahan lah, kita penuhin kebutuhannya. Pagi-pagi kadang-kadang mudah-mudahan di sekitar kita mah nggak ada orang-orang yang benar-benar fakir lah. Mudah-mudahan makmur berkah rezeki, yang penting cukup hidup. Kita tolongin ujuk-ujuk, kita lewat, kita kasih makan. Kalau dia kesusahan mah kita mungkin kasih, ada rezeki sedikit kita kasih buat dia kehidupan seharinya mah. Nah, apa nih konsekuensinya setelah kita melakukan itu? Hajatan al muslimin wa muslim kanat lahu, dan baginya ka ajrin hajatan mabrur. Maka orang yang
menolong orang yang terjolimi, memenuhi kebutuhan dia, artinya bersaudara kepada dia, kita infak pada dia, gitu. Kita ngasih uang gitu, atau ngasih makanan, maka pahalanya itu di sini bagaikan haji yang mabrur, insyaallah. Tapi ingat, mentang-mentang pahalanya seperti haji mabrur, tapi dia nggak mau pergi haji, dia bagi sedekah, ya itu beda lagi tuh. Jadi ini mah cuma dikiaskan gitu lah istilahnya. Pahalanya seperti orang pergi haji mabrur. Kalau luar biasa, gede gitu ya. Orang yang pergi haji saja ke sana, terkadang harus menjaga kehati-hatian biar bagaimana hajinya diterima mabrur, biar bagaimana haji orang perempuan diterima jadi mabrur. Tapi ini kita menolong orang terjolimi, kita menolong orang yang mungkin kesusahan, orang fakir, pahalanya seperti yaitu haji yang mabrur, masyaallah. Lalu perkataan berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad, paling dicintai hamba illallah pada Allah Ta'ala, anfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia, linnasi, yaitu bagi manusia lain, wa afdalu amalai, dan paling afdolnya amalan, idkhalus sururi ala qalbil mu'minin. Jadi orang yang paling dicintai sama Allah bukan orang yang pintar sendirian, bukan orang yang istilahnya dia menimbun harta, menimbun buat diri sendirilah. Tapi orang yang dicintai sama Allah, biarpun dia memiliki harta sedikit, biarpun dia memiliki ilmu sedikit, tapi dia bermanfaat buat orang yang lain. Makanya jangan minder mau sedekah, jangan minder buat nyampein ilmu. Biarpun kita masih bisa istilahnya alif ba tak sa, bisa ngajarin orang begitu, itu orang yang bermanfaat, mungkin itu orang yang dicintai. Daripada orang yang banyak ilmu tapi dia malah membodohi orang. Kan sekarang banyak orang Indonesia begitu, banyakkan orang yang pintar ketimbang orang yang manfaat. Sebab kenapa? Orang yang pintar bukan manfaat buat orang lain, tapi malah membodohi orang lain. Kalau dipinjali banyak contohnya dah. Sebutkan intinya mengertikan ya. Maka biarpun kita istilahnya punya ilmu sedikit, punya harta sedikit, tapi kita manfaat, itu sudah cukup begitu. Ya, hidup mah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang-orang yang manfaat daripada orang-orang yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang berikutnya, ya terudu, orang yang menimpaanku kepada yang tadi melanjutannya ju'an. Oh ya, maka orang yang ala qalbihum itu menyenangkan hati itu adalah orang yang tertimpa ju'an, kelaparan, au yaksifu, ataupun membuka anhu karban, daripada rezeki, au yaqdi, melaksanakan lahu dainan. Ini masih misalnya. Jadi kita menyenangkan orang itu seperti kayak tadi, ngasih makan, terus ngasih orang pekerjaan, ya seandainya dia nggak ada pekerjaan, lagi sekarang ya lagi musim pandemi di mana orang benar-benar butuh pekerjaan, dan dia membuka peluang pekerjaan. Nanti setelah ini mudah-mudahan pandemi sudah selesai ya, mudah-mudahan cepat selesai dan semua pekerjaan lapangan terbuka. Dia membuka lapangan pekerjaan, itu juga termasuk idkhalus surur, orang yang menyenangkan hati orang lain, dan dia juga orang yang paling bermanfaat, orang yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah. Makanya di sini kata-katanya au yakshifu anhu karban, yang membuka rezeki. Artinya yang membuka rezeki mah Allah, tapi wasilahnya kepada kita yang ngasih peluang pekerjaan. Lalu setelah itu gimana? Apalagi au yaqdi lahu dainan, melunasi utang. Ada orang, ya namanya manusia, hidup kadang-kadang kepepet atau apa, dia berhutang.
dia nggak mampu bayar, maka itu pun dia kalau kita lunasin, kita yang lunasin termasuk orang yang termasuk menyenangkan hati orang lain dan orang-orang ahabbul ibad ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Insyaallah orang yang lunasi utang. Bahkan mustahik dalam zakat, orang yang nerima zakat adalah orang yang gharib, orang yang memiliki utang nggak bisa bayar. Itu kita bayar utangnya, itu orang berhak menerima zakat. Maka di sini juga termasuk yaitu yang bilahu dan melaksanakan atau menunaikan kepadanya dainan daripada utang-utangnya. Nah, inilah orang-orang yang manfaat dan yang nantinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi bangun tidur nggak ada niat jelek, nggak ada niat jahat, nggak ada niat dijolimin, diampuni dosanya. Jalan ke depan mau pergi kerja atau mau pergi kemana, ngelihat orang kesusahan, biarpun 5.000 perak, 2.000 perak kita bantu, insya Allah pahalanya bagaikan orang pergi haji, hajinya mabrur. Tapi ingat, setelah ini ada dua. Yang kedua, wa khaslatan la syai' akhbatu, dan dua golongan la syai' yang tidak akan tidak mendapatkan sesuatu tadi, akhbatu lebih dorong dari tadi, atau hanya sebenarnya huma syirku, syirik kepada Allah, syirku billahi wa durru bil muslimin, dan membahayakan orang muslim. Itu orang yang paling dianggap lebih najis daripada mungkin hewan yang dianggap lebih najis. Orang yang membahayakan orang muslim dan orang yaitu orang yang syirik kepada Allah. Syirik bagaimana? Diri bukan diri sama manusia, dia kaya, dia miskin, dia iri, lu kaya begini, bukan. Tapi syirik di sini orang yang menduakan Allah dengan cara berminta kepada mungkin jin, meminta kepada setan, melalui wasilah dukun. Hati-hati. Beda dengan syariat. Kalau syariat kita datang ke ustaz, kita datang ke kiai, minta doanya ke Allah. Mungkin dia sering tahajud, dia sering sholat duha, doanya dijabah. Bahkan kalau kita tahlil nih atau selamatan lebih 40 orang bagikan doa wali. Nah tidak insya Allah doa wali mah dikabulin wali aulia kekasih Allah. Tapi kalau orang yang syirik nih hati-hati, termasuk orang yang tidak percaya, bukan tidak percaya, dia percaya sering nyebut mah. Cuma keyakinannya rada belok. Iya karena bulu, wa iya karena dukun, bukan mestain dia mah. Kalau kita kan iya karena bulu dan dalam Al-Fatihah, dan kepadamu lah kami menyembah, wa iya karena stain, kepada kamu lah minta pertolongan. Tapi dia sholat, iya karena bulu benar, tapi iya karena stainnya ini bukan minta tolong kepada Allah, malah dia melenceng. Hanya hati-hati itu dosa syirik mah. Hanya kalau kita minta syarat ke orang, kadang-kadang kalau dia ustadznya atau kiainya itu mah dah nyatin aja bismillah, kamu pasti ngomong gitu. Tapi kalau udah mintanya yang enggak kayak waduh maaf kadang udah istilahnya beli minyak wangi yang harga segini, andanya ini mah mahal. Masa kita minta ke Allah pakai mahal, ujuk-ujuk sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu kita doa gak udah beres. Nah ini nih yang harus dihati-hati di dalam masyarakat. Makanya lagi ada di sekalian yang nanti sama masih juga kehidupan kita masih panjang ke depan, takutnya di tengah jalan kita terobsesi ataupun terkontaminasi dengan yang lain. Hati-hati. Jadi jalan Islam nggak ada yang namanya mahar, nggak ada yang namanya jimat kecuali mahar nikah wajar. Mentang-mentang ada mahar nikah nggak pakai mahar, semomonya itu mah. Maka buat minta doa mah udah cukup kita sholat 5 waktu, doain orang tua, tahajud, hajat kalau sempat mah, apalagi sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar yang pahalanya bagaikan
bumi atau dunia serta isinya. Insyaallah ya, dunia banyak, ada langit, ada gunung, banyak kekayaannya. Maka ingat, orang yang paling jorok, orang yang paling lebih najis daripada apapun, itulah orang-orang yang syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang membahayakan orang-orang muslim. Tuh, hati. Orang yang membahayakan orang muslim, orang yang membahayakan orang muslim. Kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai 2020, banyak jelas terpampang di media massa umat muslim ketika menegakkan keadilan malah dibahayakan. Maka hati-hati, termasuk orang yang lebih jorok, orang yang lebih najis daripada apa. Hanya hati-hati. Tapi buat kita saat ini yang kita jaga adalah kesyirikan kepada Allah. Nggak mungkin lah kita membahayakan orang lain. Mudah-mudahan kita semua, artinya apa? Hati yang ikhlas, hati yang bukan orang yang penjolim. Kita selalu hati yang selalu mengajarkan kebaikan dan membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Maka yang paling kita jaga adalah syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah, jangan sampai. Apa saja dengan kesyirikan tersebut dan membahayakan tersebut? Fi abnanihim, pada badannya, amwalihim, pada harta-hartanya, fa'anna jami awamirillah, dan bahwasanya semua perintah-perintah Allah Ta'ala tarji'u kembali ila khoslataini, dua golongan, al-muta'adzimullahi, dan keagungan Allah Ta'ala, wa yastaqdus, dan di khalqihi, sayang bagi makhluk qauluhu ta'ala, sebagai firman Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah, wa qauluhu ta'ala usyrik li walau bika. Maka untuk menghindari tersebut, kita sholat, jaga, puasa Ramadan yang kemarin belum dikodok atau sakit, laksanain sekarang. Zakat insyaallah tertunaikanlah kemarinnya. Maka inilah yang harus kita jaga, bekal buat hidup. Jangan sampai kita syirik kepada Allah, karena syiriknya kita kepada Allah, amalan dari sejak kecil, sejak akil balik, ataupun sejak kita mukallaf, itu gugur sampai kita melaksanakan musyrik ini. Dan bagaimana kalau orang yang sudah terlanjur? Konsekuensinya adalah kita harus bersyahadat pula, kita harus bertobat, syahadat saja. Maka kalau di dalam kitab Sulhul Taufik ada 3, ada murtad, murtad ucapan, murtad hati, dan murtad perbuatan. Semua itu ketika kita melaksanakan ucapan, artinya seperti ngomong yang kurang bagus, ngomong jelek, terus mengucap perlakuan, mungkin kita masuk ke rumah ibadah umat lain, dan juga murtad hati, yaitu keyakinan yang sudah belok. Nah, ini syirik di sini billahi kepada Allah, ini termasuk dalam golongan murtad bil qalbi, dengan keyakinan. Maka keyakinan kita sudah berbelok. Kalau kita sudah sadar, maka cepat-cepat sadar, dengan konsekuensinya dilaksanakan sholat yang 5 waktu, agar kita terhindar dari perbuatan fahsya'i wal munkar, perbuatan yang jelek dan perbuatan yang munkar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur sehat selalu, sehingga sampai bertemu ke panggilan berikutnya. Kita kajian kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.